Ya, oke guys, baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini, bentar gue cek mic gua dulu. Oke, ada ini. Oke, hari ini Jumat 16 Juni 2023 ya. IHSG terpantau eh turun. Ya nggak masalah guys. Ingat ya guys, gue selalu ngomong berulang-ulang bahwa dividen itu tidak dihitung di IHSG ya. Tidak dihitung ya. Jadi selama portofolio jelas semuanya isi emiten yang membagikan dividen, ya itu harusnya investasi lu bertambah ya. Ya meskipun dividen bukan segalanya, lu jangan nyangsang juga di perusahaan yang downtrend gitu. Meskipun dia bagi dividen kayak Unilever, hindarin nih kayak begitu. Ya selama lu dapat di perusahaan yang bagi dividen dan jelas juga gitu ya. Maksudnya secara fundamentalnya memang lagi bertumbuh ya, harusnya lu bertumbuh portfolio ya. Oke, gua hari ini mau bahas TSPC ya. Ini request juga. Dan hari ini dia naik 13% ya. Mm. Oke, TSPC grafik 5 tahunan begini. Sempat stuck, mulai naik lagi. Maksimumnya gimana dia? Oke, sempat ada puncak di sini tahun 2013 dia puncak ya. Oke, TSPC Tempo, Scan Pacific ya. Dia bergerak di bidang kesehatan ya, farmasi, eh, eh, obat-obatan, kosmetik lah. Ini produknya ini. Bodrek gua tau lah. Remasil, Oskadon, oke. Ini perusahaan lama ya guys, dari zaman zaman Pak Harto lah udah ada. Soeharto. Oke, saham beredar 4,5 miliar ya. Ya, Boga Mulia Nagadi dia pegang 53%, masyarakat pegang 16%. Oke. Berarti masyarakat ada sekitar 600 juta lembar lah dipegang masyarakat guys. Iya. Oke, kita langsung lihat laporan keuangannya aja. Juga transkrip ke sini, salin. Ekuitas 5,7 triliun di 2020, 2021 naik 9%, 6,3 triliun, lalu naik 7% ke 6,7 triliun, dan sekarang dia naik 14% terbesar ya, 7,7 triliun. Tahun ini naik ekuitasnya paling gede, 14%. Jumlah saham beredar 4,5 miliar, maka book value-nya 1.200, 1.400, 1.500, dan sekarang 1.724. Keren. Harga rata-rata sahamnya 1.100, PBV 0,8, 1.401, 1.475, itu PBV 0,98. Dan hari ini pas banget, dari naik 1.725, PBV-nya jadi 1. Ya, hmm, laba 284 miliar, ROE 4,9 kali 4, hampir 20% ya. Bagus banget ini. Dan ini 200 naik naik 0,7%, 286 miliar. ROE 4,5 ya, 20 persenan, bagus banget. Lalu turun 5%, labanya 2022 270 miliar kali 4 ya, berarti 16 persenan ya. Masih tergolong bagus. Nah, yang sekarang ini laba bersihnya naik 110% ke 568 miliar. Dan ROE 7,3 kali 4 berarti tembus 28%. Iya, ini kinerja dia paling galak tahun ini ya, paling galak. Mm-mm. Oke, sekarang kita lihat EPS-nya.
IPS 62, 63, 59, dan sekarang tergede nih. Ini IPS-nya 2 kali lipat tahun lalu, 125. Ya pasti harga saham akan ngikutin IPS dan dividen pasti guys yang. Jadi bodohnya kalau dia laba bersih naik 100% ya secara bodohnya harga sahamnya berpotensi naik 2 kali lipat ya bodohnya begitu. Cara bodohnya. Demikian juga kalau dia labanya turun 50% ya cara bodoh ya harga sahamnya berpotensi turun 50%. Ya. Oke, kuartal 4 175, IPS-nya 183,222. Nah, ini dia kalau kalau kinerjanya terus begini ya guys, maka sampai kuartal 4 Desember ini, maka dia berpotensi tembus IPS 500. Kali 4 aja. Sudah tembus 500 ya, hampir 2 kali lipat. Ini kalau ya, kalau. Oke. Dividen 2020 dia P60, ya 5%-an, DPR 34%. Nah, 2021 dia bagi 70, DPR 4, yield 4,7%, DPR 38%. Nah, yang ini dia bagi dividen 2 kali ya setahun ini. Nah, yang tahun ini gede, guys. DPR-nya gede, jadi lu dapatnya gede ya tahun ini. Tahun ini tuh dia bagikan 125, yield 8,4 dan DPR 56% ya, gede. Nah, tahun depan ini anggaplah semoga semoga kinerjanya bener tembus sampai 500 dia nih. Bagus terus gitu ya. Stabil. Kita asumsikan dia bagi, anggaplah 50% lagi, semoga ya, DPR 50%, maka dia akan membagikan dividen 250. Maka akan dapat yield 14% di harga sekarang. 14%. Tahun depan. Kalau ya, kalau. Mm-mm. Eh, oke, harga fundamentalnya berapa? Kalau lu pakai Benjamin Graham punya cara ya, IPS kali 10 aja, maka lu dapat harga fundamentalnya baru mahal 5.000. Ini gapnya lumayan jauh loh guys ya. Ada potensi beggar kalau begini, ada ya. Bilang ada. Kalau dari gua yang ngitung dari dividen dia kan bagi 250 ya, maka untuk saat ini berdasarkan Q1 ya 2023, maka harga fundamental kali 10 dan 20 aja dividennya. Nah, ini. Ya, ini dari gua. Dan dia di 17,25 ini masih jauh dari sini ya. Jadi ya ada potensi beggar. Ini perusahaan ada potensi guys. Kuat juga lumayan ya. Ya ada kuat. Seginilah harga fundamentalnya. Nah gua tuh kalau kayak kasih lo harga ini ya biar kasih tahu harga warasnya itu ya memang begitu. Ya, ada perusahaan yang kemahalan, ada yang di bawah harga gitu kan. Ya ini gua ibarat kasih ini tuh buat margin safety lah. Ya, margin safety gitu. Kalau gua coba kita lihat labanya benar dari usahanya nggak bisa gede gitu ya. Ini ya pendapatannya sih 32, 33, 29, 72. Naik berapa persen? Pendapatannya sih memang penjualannya naik 8,7% ya, nggak 100%, tapi 8,7%. Tapi itu jumlahnya berapa tuh? Selisihnya ini kan 2,9 triliun dia dapat nih. Selisihnya dari tahun lalu 300 miliar. Iya, jadi masuk akal. Laba bersihnya yang tahun lalu cuma 200 miliar, sekarang naik 500 miliar karena memang betul pure dari pendapatannya yang meningkat
meningkat sekitar 300 miliar pendapatan dia. Iya. Kalau memang dia bisa keep kayak gini ya guys, sampai akhir tahun ya, kayak gini ya, maka skemanya ini bisa terjadi. Eh, Dia harga fundamentalnya daerah sini dan berpotensi beggar, bisa bisa aja ya kalau asal konsisten ya. Dari sisi dividen, ini dividen historinya tadi udah gua cek ya guys. Dia tuh udah rutin bagi dividen dari tahun 1994 ya, waktu gua masih TK, zaman Soeharto. Nah, 94 sampai sekarang 2003 dia nggak pernah bolong bagi dividen sekalipun. Jadi dari sisi eh rutinitas bagi dividen nih, emiten layak banget untuk jangka panjang menurut gue pribadi, dan mumpung dari potensi harga sekarang ini lumayan ini ya, gapnya jauh ya, gapnya jauh ya. Em DER-nya berapa? DER-nya kecil juga guys. Jadi dia hanya 43% kecil. Utangnya atau kewajibannya, utang plus kewajiban lah. Ya totalnya hanya 43%. Kecil. Jadi kasarnya nih emiten gampang banget bagi dividen. Ya, gampang. Jadi oke, gue simpulin aja. Jadi ini harga fundamentalnya dan emiten ini rutin bagi dividen dan DER-nya kecil, udah oke. Ekuitas juga lagi naik paling gede dan ini laba terbesar bersih tahun ini juga, kinerja terbaik tahun ini memang ya. Dan ini harga fundamentalnya masih gapnya masih jauh banget nih dari harga sekarang dan berpotensi beggar, ada potensi ya gue bilang ya, ingat ya, gue nggak bilang 100% beggar tapi ada potensi ya, dari angkanya sih menunjukkan itu ya, menunjukkan itu. Oke, apa lagi ya, gue rasa itu aja untuk tes PC. Worth it menurut gue ya, rutin bagi dividen jelas dan kayaknya bertumbuh terus sih ya, eh, perusahaannya kelihatannya lagi posisi oke ya, tapi tetap pantau Q2-nya, Q3, Q4. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena datang nggak bisa bohong ya.